أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan karena Allah lah yang telah memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat pada pagi hari ini bisa melaksanakan salat Idul Adha. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan sejarah, bulan yang mengingatkan kita pada sosok yang agung Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Yang kemarin 9 Dzulhijjah, seluruh jamaah haji di dunia berkumpul di Padang Arafah. 1,5 juta jamaah haji berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan malam tanggal 10 mereka beranjak ke Muzdalifah untuk mabit, dan tanggal 10-nya mereka melontar Jumrah Aqabah. Kita di Indonesia pun disunahkan untuk berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan pada hari ini 10 Dzulhijjah kita disunahkan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Marilah kita mendoakan jamaah haji, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita. Semoga mereka diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan rukun, wajib dan sunnah haji, dan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa berkurban. Baik haji maupun kurban berkaitan erat dengan sosok Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita mengambil beberapa pelajaran
dari sosok yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Minimal ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang pertama adalah kita belajar untuk tidak egois, kita belajar untuk tidak arogan, kita belajar untuk tidak sombong. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat 102 menceritakan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam mimpi ini bagi seorang nabi dan rasul, mimpi adalah wahyu. Nabi Ibrahim meyakini ini adalah wahyu. Mestinya sudah jelas wahyu dari Allah, tinggal dilaksanakan saja. Tapi betapa mulianya Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak sombong, beliau tidak arogan, beliau tidak egois. Beliau tetap minta pendapat anak tercinta yang sangat disayanginya. Fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Bagaimana pendapatmu hai anakku? Aku tadi malam bermimpi menyembelihmu. Luar biasa. Padahal ini adalah wahyu yang mestinya tinggal dilaksanakan saja. Ini membuktikan sosok Ibrahim alaihissalam adalah bukan orang yang sombong, bukan orang yang takabur, bukan orang yang egois. Tetap mengajak dialog anaknya, meminta pendapat anaknya, walaupun diyakini jawaban Ismail adalah pasti menyetujui. Dan benarlah apa kata Ismail alaihissalam, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini selayaknya tidak sombong, selayaknya tidak arogan, selayaknya dan seharusnya tidak egois. Apa yang kita sombongkan dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim yang luar biasa pun tidak sombong. Nabi Sulaiman yang dikenal dengan kekayaan dan kerajaannya pun tidak sombong. Nabi Muhammad SAW juga sama, tidak sombong. Lalu kenapa kita sombong hanya gara-gara punya harta banyak? Rumah 4 bertingkat, kendaraan di mana-mana, perusahaan di mana-mana, jabatan tinggi, segalanya ada. Kemudian menjadikan kita takabur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka belajarlah dari sosok para nabi, para rasul, orang-orang soleh, termasuk sosok Ibrahim alaihissalam. Tetap mengedepankan kebersamaan, dialog, persuasif, tidak egois dan tidak sombong, walaupun itu jelas sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah kita belajar untuk tidak terprovokasi. Kita belajar untuk tidak tergoda. Belajar untuk tidak mudah dirayu oleh setan. Baik setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin. Minal jinnati wan nas. Ketika setan tahu bahwa Nabi Ibrahim akan melaksanakan mimpinya, akan melaksanakan wahyu Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya, maka setan pun tidak diam. Dia datang memprovokasi Nabi Ibrahim, dia datang menggoda Siti Hajar, dia datang menggoda Ismailnya sendiri. 3 sosok itu yang berperan dalam pelaksanaan wahyu itu didatangi oleh setan, diprovokasi, digoda, dirayu. Datanglah setan kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kamu tega bunuh anakmu, nyembelih anakmu. Bukankah kamu 84 tahun menunggu kehadiran anak?
Kemudian Allah berikan istrimu hamil, sekarang ketika anakmu menginjak dewasa, masa mau kamu sembelih? Tega banget kamu ya Ibrahim. Rayuan maut setan terus membisikkan kepada Ibrahim alaihissalam. Tapi apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Ini adalah wahyu dari Allah. Aku tetap akan melaksanakannya. Maka syaitan terus menggoda dan menggoda. Sampai akhirnya Ibrahim pun melempari setan-setan itu dengan kerikil-kerikil. Yang akhirnya diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Melontar jumroh, ula, wusta, dan aqabah. Syaitan tidak berhasil menggoda merayu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pun datang kepada ibunda Siti Hajar. Dengan harapan ibu-ibu lebih perasaan, ibu-ibu hatinya lembut, pasti gak tega anaknya akan disembelih. Datang, ya Siti Hajar, Ibrahim itu menikahi kamu, di antara tujuannya adalah agar punya keturunan. Sekarang ketika sudah ada anak, kenapa Nabi Ibrahim menyembelih anak? Tolong larang dia, kamu jangan setuju. Siti Hajar pun sama. Keimanan yang kuat, dia tidak terprovokasi, dia tidak tergoda. Setan pun gagal, tidak berhasil. Maka kemudian setan tidak putus asa, dia menggoda mendatangi Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, tahu nggak bapak kamu itu puluhan tahun pengen punya anak, susah. Terus berdoa kepada Allah, kabulkan lahirlah kamu. Ketika kamu sudah besar, kenapa kamu mau disembelih juga? Mestinya kamu nolak. Tapi ternyata Nabi Ismail pun tidak tergoda, tidak terprovokasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari Ibrahim alaihissalam, dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Tidak mudah tergoda, terayu, terprovokasi oleh syaitan. Hidup zaman sekarang godaannya banyak, tantangannya banyak. Kadang hati ini mudah hasud, mudah iri. Tetangga membeli ini, hati iri. Tetangga sukses, kita dengki. Syaitan memprovokasi, kita iri, kita dengki, kita datang ke dukun agar orang itu celaka misalnya. Nauzubillah minzalik. Jabatan tinggi, tapi kok rumah pun sederhana, mobil pun cuma satu sederhana. Ada bisikan, ayo korupsi saja. Tidak hanya setan yang memprovokasi, istrinya, tetangganya, temannya, udah kamu korupsi saja. Itulah tantangan godaan kehidupan. Maka bismillah, kita lawan goda-godaan setan itu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kata Allah, kalau setan mulai menggoda, merayu, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami istri sedang ada masalah, misalnya berantem, marah-marahan, setan datang memprovokasi, maka terjadilah sesuatu yang kita tidak inginkan. Istri tega menyiram suaminya dengan air panas atau sebaliknya. Orang tua tega memukul anaknya, anak tega membunuh orang tuanya, naudzubillah. Itu semua adalah provokasi syaitan. Maka marilah kita berusaha terus mendekat Allah, mengingat Allah agar kita terhindar dari godaan syaitan, baik yang ringan, yang sedang maupun yang berat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah kita belajar berani. Berani apa? Berani berkorban. Berani mengorbankan jiwa sekalipun. Berani mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan kehormatan demi menegakkan syariat Allah, demi dakwah, demi kebaikan kita. Itulah yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kita tahu, ayahanda Ibrahim alaihissalam adalah Azar, seorang pembuat patung, seorang penyembah berhala. Godaan yang luar biasa saat anak menjadi dai, menjadi nabi, rasul, orang tuanya penyembah berhala. Bahkan akhirnya Nabi Ibrahim pun juga sama, oleh Raja Namrud dibakar karena telah menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim mengorbankan jiwanya. Ya Allah, aku rela mati dibakar oleh
Namrud la'natullah alaihi. Tapi tolong selamatkan umatku. Berkorban jiwa luar biasa. Dan ketika Ibrahim sudah siap dibakar, Allah kemudian menyuruh api itu, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengorbankan segalanya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan hatinya. Mana ada orang tua yang tega, mana ada bapak yang tega meninggalkan anaknya yang masih bayi bersama istrinya hanya berdua di lembah, di padang pasir yang gersang. Gak ada pasar, gak ada tetangga, gak ada pepohonan, gak ada buah-buahan, gak ada sembako, apalagi handphone sama sekali gak ada. Kalau mereka butuh apa-apa, ke siapa minta tolong? Itu harus ditinggalkan. Saya sendiri sebagai seorang ayah gak bakalan tega meninggalkan istri dalam kondisi seperti itu. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus tega mengorbankan itu semua. Ketika sang istri tercinta mengatakan, apakah ini perintah Allah? Engkau meninggalkan kami berdua di sini. Jawaban Nabi Ibrahim, iya. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jawaban istri saleh yang luar biasa. Suami berdakwah karena perintah Allah, dia pun ikhlas ditinggalkan. Karena kalau sudah melaksanakan perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Dan terbuktilah, walaupun hidup di lembah padang pasir yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada buah, tidak ada tetangga. Walaupun sulit mencari air, akhirnya Allah berikan air itu berupa air Zam-Zam yang luar biasa dan banyak makanan. Karena Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah, mari kita berkorban, mengorbankan harta dengan berzakat, berinfak, bersedekah. Memberikan infak sedekah untuk pembangunan masjid misalnya, membantu anak yatim misalnya, untuk membantu kaum duafa misalnya, untuk pembangunan pesantren dan sebagainya, maka yakinlah pengorbanan kita berupa harta itu pasti akan Allah ganti. Apalagi untuk membangun masjid misalnya, Rasulullah sudah memotivasi kita. Siapa yang membangun masjid walaupun hanya dengan sekepal pasir misalnya, dengan sekepal semen misalnya, dia bantu, dia menyumbang, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Maka marilah kita sama-sama sesuai kemampuan kita masing-masing mengorbankan harta, mengorbankan tenaga. Yang tidak bisa berinfak dengan harta, bisa berinfak dengan tenaga, membantu para tukang menyelesaikan pembangunan masjid misal. Yang tidak punya harta dan tenaga, tapi punya pikiran, punya ide, sampaikan kepada dia. Insya Allah semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan kita dibandingkan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya belum seberapa. Maka pelajaran yang berharga adalah luar biasa, berkorban demi mempertahankan kebenaran, berkorban demi menegakkan kalimatullahi yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keempat dari kisah ini adalah kita belajar dari keluarga Ibrahim yang luar biasa. Kalau di kita ada istilah samara, sakinah, mawaddah, warahmah, itulah keluarga Ibrahim alaihissalam. Beliaunya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh. Nabi Ismail soleh, Nabi Ishak soleh. Bahkan dari Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, lahirlah Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup zaman sekarang luar biasa tantangannya. Sangat berbeda dengan zaman saya kecil. Listrik pun belum ada. Televisi pun belum ada, apalagi handphone. Lebih mudah mendidik anak-anak zaman dulu. Tapi sekarang luar biasa. Perkembangan teknologi yang serba cepat. Kalau kita tidak waspada, hati-hati, anak-anak kita bisa terjerumus ke pergaulan yang salah. Maka belajarlah dari sosok Ibrahim.
Supaya kita memiliki anak-anak yang soleh itu, apa yang dilakukan Ibrahim adalah beliaunya jadi suami, jadi ayah yang soleh terlebih dahulu. Istrinya menjadi istri, menjadi ibunda yang soleh. Bukankah Nabi Muhammad SAW lahir dari Abdullah hamba Allah? Dari pasangan Abdullah dan Aminah, Aminah dipercaya. Kalau sudah diaku hamba Allah, dipercaya Allah, berarti keduanya saleh salehah, maka lahirlah sosok Muhammad SAW. Maka bismillah, kita perbaiki diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kita perbaiki diri ibu-ibu sebagai istri, sebagai ibunda. Menjadi pribadi yang soleh, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Insya Allah kita pun bisa mengikuti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang sudah sekian tahun menikah belum berikan keturunan. Usaha sudah maksimal, ikhtiar kemana-mana, program hamil sudah dilakukan, terapi kesana kemari, tapi Allah belum memberikan keturunan. Bersabarlah, belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di usia 84 tahun atau di usia 86 tahun baru Allah takdirkan istrinya hamil. Luar biasa. Usaha tanpa doa sia-sia. Doa tanpa usaha juga sia-sia. Maka bismillah, selain kita berusaha, teruslah berdoa untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan saleh. Bacalah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang saleh. Kalau dia sudah lahir, sudah punya anak, sebut namanya, Rabbi habli minas salihin, fulan. Rabbi habli minas salihin, si fulan anakku, ya Allah, jadikan dia saleh dan saleh. Karena Nabi Ibrahim gak pernah putus asa berdoa. Sampai akhirnya Allah kabulkan punya anak yang soleh, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari sekian banyak pelajaran dari sosok Ibrahim alaihissalam. Semoga 4 pelajaran ini bisa kita amalkan bersama-sama, sehingga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Orang-orang hamba-hamba Allah yang diakui takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang pertama, kita tidak sombong, kita tidak arogan, kita tidak egois. Jabatan tinggi, harta banyak, kekuasaan tinggi, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita harus menyombongkan. Yang kedua, mari kita belajar tidak terprovokasi, tergoda oleh rayuan setan. Baik setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Supaya kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, kita praktekkan belajar berkorban. Mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan segalanya demi Allah. Karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, bismillah, kita berusaha menjadi keluarga yang soleh. Keluarga Ibrahim alaihissalam, orang tuanya soleh, anak-anaknya soleh. Dengan cara ikhtiar, kita didik anak-anak kita, sekolahkan, pesantrenkan, bekali ilmu agama. Dan dengan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim.